Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Angel Manimui. Di sini saya sebagai pemateri kedua, saya akan membahas mengenai klasifikasi persediaan barang dagangan. Persediaan dalam sebuah perusahaan dagangan terdiri dari berbagai macam dan jenis. Persediaan memiliki dua karakter penting, yakni yang pertama, persediaan tersebut merupakan milik perusahaan. Yang kedua, persediaan tersebut siap dijual kepada para konsumen. Oleh sebab itu, dalam perusahaan dagang hanya dikenal satu klasifikasi persediaan yang disebut persediaan barang dagangan. Persediaan ini meliputi segala macam barang dagangan yang dimiliki perusahaan. Perusahaan manufaktur juga memiliki persediaan. Berbeda halnya persediaan pada perusahaan dagang. Pada perusahaan manufaktur tidak semua persediaan siap dijual. Oleh karena itu, persediaan diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama, persediaan barang jadi, yang kedua, persediaan barang dalam proses, yang ketiga, persediaan bahan baku. Sekian. Baik, perkenalkan, nama saya Apriana Muniri. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai masalah dalam penilaian persediaan. Masalah-masalah dalam penilaian persediaan. Masalah-masalah yang ada dalam penilaian persediaan yaitu pertama, barang dalam perjalanan pada transaksi penjualan dan pembeli. Perusahaan selalu dihadapkan dengan masalah kapan penjualan diakui sebagai pendapatan bagi penjual maupun pembeli, diakui sebagai timbulnya suatu kewajiban bagi pembeli. Yang kedua, barang konsinyasi. Pengaturan persediaan di mana penjual menjual persediaan milik pihak lain. Penjual tidak mencatat barang dagang konsinyasi yang ada di tangan dalam neracanya, karena penjual tidak memiliki persediaan tersebut. Perusahaan tidak boleh mengakui barang tersebut menjadi miliknya, namun perusahaan mendapatkan komisi dari penjualan barang konsinyasi. Sekian materi yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Baik, saya Yohanina Jaiman akan membawakan materi tentang pengakuan persediaan. Yang pertama, pengakuan persediaan diakui pada saat potensi ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan punya nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal. B. Pada saat diterima atau hak kepemilikan dan atau kepenguasaan berpindah. Kedua, pengakuan beban persediaan. Terdapat dua pendekatan pengakuan beban persediaan, yaitu pendekatan aset dan pendekatan beban. Dalam pendekatan aset, pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi atau untuk maksud berjaga-jaga. Yang ketiga, selisih persediaan. Seringkali terjadi selisih persediaan antara mencatat persediaan menurut bendahara barang atau pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil stock of name. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah. Perkenalkan, saya Aprilia Palmasari Para. Saya akan menjelaskan materi tentang komponen dasar biaya persediaan. Komponen dasar biaya persediaan tersebut antara lain biaya pengadaan. Biaya pengadaan merupakan total biaya untuk memesan dan mengadakan barang sehingga siap untuk dipergunakan atau diproses lebih lanjut. Total biaya pengadaan ini meliputi biaya pembelian. Biaya pembelian merupakan biaya yang digunakan untuk membeli barang. Jumlah barang yang dibeli dan harga satuan barang tersebut akan sangat berpengaruh pada biaya pembelian. Biaya pengadaan barang. Biaya pengadaan barang dibedakan menjadi dua jenis sesuai dengan asal barang, yaitu biaya pemesanan bila barang yang dibutuhkan didapatkan dari pihak luar, dan biaya pembuatan bila barang yang dibutuhkan diperoleh dengan cara membuat sendiri. Biaya penyimpanan. Dalam bukunya Joko pada tahun 2001 menjelaskan bahwa biaya penyimpanan adalah semua pengeluaran yang timbul akibat menyimpan barang. Yang berikut ada biaya kerusakan dan penyusutan. Kerusakan atau penyusutan karena beratnya atau jumlahnya barang, berkurang karena hilang,
dapat terjadi pada barang yang disimpan sehingga akan mengakibatkan adanya biaya tambahan dan sistem persediaan. Halo, saya Abek Kiselan sebagai pemateri kelima. Asumsi arus biaya ini diperlukan terutama ketika perusahaan melakukan beberapa kali pembelian dalam satu periode dengan harga perolehan yang berbeda-beda sehingga muncul kesulitan untuk menentukan nilai harga pokok persediaan, baik harga pokok persediaan yang terjual maupun untuk menentukan harga pokok persediaan akhir. Asumsi arus biaya yang biasanya digunakan adalah first in first out atau FIFO, last in first out atau LIFO, dan rata-rata. Baik, perkenalkan nama saya Aldo Lapnanga. Saya akan menjelaskan tentang dasar untuk memilih metode persediaan. Pemilihan suatu metode akuntansi persediaan harus mempertimbangkan keadaan suatu perusahaan yang salah satunya dapat dilihat dari segi variabilitas persediaan, variabilitas harga pokok, penjualan, HPP, ukuran perusahaan, intensitas persediaan, dan leverage. Terima kasih. Halo, perkenalkan saya Alrefjana Belike dari kelas 3 AD4 akan menjelaskan materi mengenai masalah kasus persediaan LIFO. Ada 4. Yang pertama, metode LIFO menghasilkan laba terendah. Yang kedua, metode LIFO mengurangi kualitas laporan posisi keuangan. Dan yang ketiga, metode LIFO bisa dipakai untuk memanipulasi pajak. Yang keempat, metode LIFO tidak relevan untuk inflasi. Terima kasih.